Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Marsha Fadila. Di sini saya akan mereview materi yang telah diberikan oleh Bapak Danu Suryani Esos MH mengenai pengertian hukum, negara hukum, dan pengertian hukum administrasi, lalu tujuan hukum administrasi negara. Nah, di sini yang pertama mengenai pengertian hukum. Pengertian hukum adalah aturan dan ketentuan yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat dan negara yang bersumber dari keadilan, ketertiban, perdamaian, dan kesejahteraan. Itu menurut Dr. Haji Martin Rostami SHMH. Hukum itu adalah segala peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Menurut J. Siti Simorangkir SH dan Warjono Sastro Pranoto SH. Lalu ada administrasi negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pliver dan Prestus, adalah suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara. Nah, administrasi negara itu tidak sekadar membahas pelaku-pelaku yang menjalankan fungsi administrasi, tetapi administrasi juga mencakup segala cara, prosedur, dan prasyarat yang semuanya berupaya mentransformasikan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan negara itu. Pengertian Han menurut L.J. van Apeldoorn adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintah itu. Lalu Han dalam konsep negara hukum ada 5. Yang pertama menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua konsep negara kontinental. Yang ketiga konsep Anglo-Saxon. Yang keempat konsep sosialis legality. Yang kelima konsep negara hukum Pancasila. Lalu ada perkembangan konsep negara hukum pada abad ke-19. Kembali muncul konsep Rechtsstaat yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur negara hukum adalah yang pertama, perlindungan hak-hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Nah, hukum di Indonesia adalah diatur oleh pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, lalu pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945. Tujuan negara yang tercantum dalam alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada redaksi memajukan kesejahteraan umum, ada yang berpandangan bahwa Indonesia menganut paham kesejahteraan. Nah, posisi Han di sini yang jelas dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan suatu negara terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan yang terhimpun dalam tata negara. Lalu, ruang lingkup dari hukum administrasi negara yang pertama bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Lalu, perhubungan kekuasaan antara lembaga negara dan antara lembaga negara dengan warga masyarakat, sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya. Nah, kaitan antara administrasi negara dan hukum administrasi negara dan HTN. Yang pertama, Han terkait dengan studi ilmu administrasi, yaitu dalam studi ilmu administrasi, mata kuliah hukum administrasi negara merupakan bahasan khusus tentang salah satu aspek dari administrasi, yakni bahasan mengenai aspek hukum dan administrasi negara.
Lalu kedudukan hukum administrasi negara dalam tata hukum Indonesia. Yang pertama, tata hukum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hukum privat, yang kedua hukum publik. Lalu hukum privat dibagi menjadi dua. Ada hukum perdata dan hukum dagang. Apabila hukum publik dibagi menjadi empat. Hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata pemerintahan, dan hukum internasional. Ada perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Sarjana yang membedakan secara prinsip HTN dan HAN itu menurut Oppenheim. Yang pertama, HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan aturan yang memberi wewenang kepada alat-alat perlengkapan negara dan membagi-bagikan tugas pekerjaan pemerintahan modern antara beberapa alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah. Artinya negara dalam keadaan diam. Dalam hukum administrasi negara dengan hukum pidana, Utrecht mengatakan bahwa hukum pidana memberi sanksi istimewa baik atas pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. Lalu hukum administrasi negara dengan hukum perdata, menurut Paul Scholten dalam Victor Stitum Morang, HAN merupakan hukum khusus tentang organisasi negara dan hukum perdata sebagai hukum umum. Nah, pandangan ini mempunyai dua asas, yaitu yang pertama, dengan negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-peraturan dari hukum perdata seperti peraturan-peraturan dari hukum perjanjian. Yang kedua, asas lex specialis derogat lex generalis. Nah, jadi terjadinya hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum perdata apabila saat atau waktu terjadinya adopsi atau pengangkatan kaidah hukum perdata menjadi kaidah hukum administrasi negara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.